Pagi itu, kampung masih basah oleh embun. Jalan kecil menuju sekolah dipenuhi jejak sepatu anak-anak, suara roda sepeda, dan aroma bubuk kopi dari warung yang baru menutup termosnya. Di antara hiruk-pikuk itu, Raffi sudah bangun sejak azan subuh. Ia mengikat seragam sekolah yang masih sedikit kusut, menyelipkan sapu tangan di saku, dan melangkah ke dapur, di mana ibunya sedang menyiapkan bangkus-bangkus es. "Ibu, nanti aku bantu bawa ke sekolah ya," kata Raffi, sambil membantu memasukkan es ke dalam keranjang angkutnya. Ibunya, Bu Lila, tersenyum tipis. Wajahnya menunjukkan lelah, tapi matanya penuh keteguhan-keteguhan yang membuat Raffi tumbuh berani melakukan apapun demi membantu. Bukan hal mewah yang mereka jual, es batangan yang dibuat sendiri, santan kelapa yang dicampur gula aren untuk rasa tradisional, sirup warna-warni untuk anak-anak yang suka manis, dan kadang-kadang potongan buah naga atau kelapa muda untuk yang ingin sesuatu yang sedikit berbeda. Bungkusnya sederhana kertas minyak yang diikat dengan karet gelang. Harganya murah, cukup untuk uang saku, cukup untuk menambah sedikit pemasukan keluarga. Di sekolah, Raffi jarang duduk di barisan depan. Dia duduk di bangku yang sama tiap hari di dekat jendela, sedikit ke belakang. Ia bukan anak pintar yang selalu dikagumi. Ia hanya anak yang pandai membaca doa, pandai menekan harga, dan pandai menyapa dengan suara lugu ketika menawarkan dagangannya. "Es, is, segar bu," Raffi akan berteriak perlahan saat jam istirahat tiba. Suaranya menembus kelas-kelas yang penuh tawa. Sekitar lapangan, teman-teman berkerumun, merogoh kantong, menawar, tertawa. Ibunya sering berdiri beberapa langkah di belakang, menatap dari jauh, meyakinkan diri bahwa putranya aman. Namun, tidak semua tawa di sekolah menandakan persahabatan. Ada tawa yang tajam, tawa yang membuat tubuh Raffi mengkerut. Tawa itu berasal dari sekelompok anak yang selalu menemukan kepuasan dalam mengejek. Mereka menyebutnya penjual es dengan nada rendah, seolah pekerjaan yang dijalani Raffi adalah sesuatu yang memalukan. Mereka meneriakkan ejekan ketika ia lewat di koridor, meniru cara ia melipat uang kertas, menertawakan bungkus es yang sederhana. "Lihat, penjual es lewat. Harganya murah. Kira-kira nanti dapat kembalian atau enggak?" Ledek salah satu dari mereka suatu hari cukup keras untuk membuat beberapa anak lain menoleh. Beberapa menertawai, beberapa hanya tersenyum canggung. Seorang guru yang sedang lewat mengangkat alis tetapi tidak menegur ia terlalu sibuk dengan laporan, pikir Raffi. Raffi menunduk. Dadanya sakit, bukan karena tertusuk fisik, tapi oleh rasa tidak berdaya yang lembut namun menusuk. Setiap ejekan menempel seperti bekas tangan di kaca. Meski Raffi mengusapnya dengan sabar, bekas itu selalu kembali. Ia pulang dengan langkah tenang, berpura-pura tidak terluka, lalu membantu ibunya menghitung sisa dagangan hari itu. Di meja makan, ibunya meletakkan secangkir teh hangat di depannya dan berkata, "Kamu sudah melakukan hal baik hari ini." Dengarkan kata-kata mereka. Rezeki itu datang dalam banyak bentuk. Kata-kata ibunya adalah obat sementara. Malam-malam Raffi sering memikirkan masa depan, bukan karena ia ingin membalas, melainkan karena setiap hinaan menyalakan pertanyaan sederhana dalam hati. Mengapa bekerja keras untuk sesuatu harus menjadi bahan olok-olok? Mengapa menjadi penjual es, membantu keluarga, dianggap lebih rendah daripada duduk tenang dan menerima fasilitas? Ia tidak tahu jawaban lengkapnya. Tetapi ada satu hal yang ia tahu. Ia tidak ingin selamanya hidup di bawah tawa orang yang mengukur nilai seseorang dari seberapa keren pekerjaannya di mata mereka. Sekolah pun menyimpan ruang-ruang kecil yang menjadi saksi luka dan harapan. Di perpustakaan, Raffi menemukan buku-buku tua
tentang wirausaha, tentang petani yang berhasil mengubah ladang menjadi kebun buah produktif, tentang perajin yang memulai dari rumah, halaman demi halaman, menumbuhkan sesuatu bukan kebencian, tetapi rasa ingin tahu. Ia mulai menyimpan ide kecil di kepalanya. Bagaimana jika es ini bukan hanya makanan ringan sekolah, tapi sesuatu yang bisa diterima lebih luas? Bagaimana suatu hari es buatan kami bisa dinikmati orang-orang di luar kampung? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi bibit harapan. Sikapnya di sekolah perlahan berubah. Ia tak lagi hanya berdagang, karena harus ia memperhatikan apa yang disukai teman-temannya. Ada yang gemar rasa asam, ada yang suka rasa gurih, ada pula yang memilih es polos. Ia mencatat, mengamati perilaku pembeli, dan bereksperimen dengan resep baru saat pulang. Ibu selalu memberi ruang dan bahan di dapur kecil mereka. Coba saja, kalau gagal kita belajar, kata Bu Lila sambil menyuapi Raffi sepotong roti. Gagal itu bagian dari usaha. Tentu, ejekan tak serta-merta hilang. Suatu hari, ketika ia membawa es rasa baru es kelapa muda dengan sedikit daun pandan yang harum, sekelompok anak yang sama menyerbu dan tertawa. Wah, sekarang mau jual rasa-rasa istimewa, besok jual perhiasan aja, Raf. Salah seorang mengejek. Raffi merasakan wajahnya memerah, tetapi ia menahan jawab. Ia menawarkan sampel gratis kepada beberapa anak yang ragu. Beberapa menolak sambil tertawa, tetapi ada juga yang mencoba, lalu terkejut karena rasanya enak. Tawa mereka berubah menjadi lamun, bukan semua, tetapi cukup untuk membuat Raffi tersenyum tipis di balik malu. Di rumah, ia membuka celengan kecilnya. Uang-uang koin yang terkumpul bukanlah banyak, tetapi setiap keping memiliki cerita. Koin dari ibu yang memberi senyum, koin dari teman yang kali pertama membelinya, koin dari hari-hari ketika ia menolak menyerah. Ia menuliskan jumlah modal di sebuah buku latihan bekas modal untuk membeli es batu lebih banyak, gula, atau plastik pembungkus yang lebih rapi. Buku itu menjadi semacam kontrak kecil antara dirinya dan mimpi-mimpinya. Sore-sore, setelah dagang usai dan suara tawanya mereda, Raffi kadang duduk di bangku sekolah yang kosong. Ia menatap langit senja yang memerah, membayangkan satu hari di mana guru yang meremehkan dan teman yang menghina tidak lagi melihatnya sebagai penjual es, tapi sebagai seseorang yang berhasil melakukan sesuatu bermakna, bukan karena ia ingin mereka menderita, tetapi karena ia ingin membuktikan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh caimuan, melainkan oleh ketekunan dan kemampuan untuk membuat hidup lebih baik. Malam itu, Raffi dan ibunya duduk bersama di depan rumah, meniup-nipasi gelas minuman yang tersisa. Suara jangkrik menyertai percakapan ringan tentang resep baru dan rencana kecil. Di bawah cahaya remang lampu jalan, Bu Lila menyentuh tangan putranya dan berkata, "Ingat nak, bila orang menertawakan apa yang kita lakukan hari ini, biarkan itu menjadi bahan bakar, bukan beban." Raffi memandang mata ibunya, menemukan dalam tatapan itu sesuatu yang lebih dari sekadar nasihat. Ada doa, ada keyakinan, dan di dalam dada Raffi, benih-benih itu tumbuh. Bukan benih dendam, melainkan tekad. Tekad yang akan membawanya melewati ejekan, melewati malam-malam tanpa uang jajan, melewati keraguan orang lain. Hari-hari di sekolah tidak banyak berubah. Raffi masih menjadi penjual es yang sering menjadi bahan ejekan. Ia masih berjalan ke lapangan setiap jam istirahat dengan keranjang di tangan, menawarkan es dengan suara pelan tapi penuh keyakinan. Bedanya, di dalam hatinya ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Ia tidak lagi sekadar anak kecil yang malu ketika ditertawakan. Ia mulai belajar bahwa rasa sakit bisa dijadikan bahan bakar. Namun, tetap saja ada hari-hari yang terasa berat. Suatu siang, saat matahari menyengat dan bel istirahat berbunyi, Raffi berlari ke tempat
Biasanya, ibunya sudah berdiri di bawah pohon rindang dengan keranjang besar berisi es. Anak-anak segera berkerumun. Sebagian membeli, sebagian hanya ikut nimbrung. Dari keahan terdengar suara sumbang. "Hei, jangan beli es itu. Itu kan es orang miskin," seru salah satu anak yang sering menjadi pusat geng. Beberapa anak terdiam, menoleh ke Raffi. Lalu ada yang tertawa, ada juga yang buru-buru menyimpan uang. Kembali ke saku, Raffi menanduk. Tangannya bergetar, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Ia tahu, jika ia marah, mereka akan semakin puas. Dengan suara lembut ia berkata, "Kalau nggak mau beli nggak apa-apa. Yang mau beli, silakan." Namun, ejekan tidak berhenti. Seorang anak lain sengaja menendang salah satu bungkus es hingga jatuh ke tanah. Basah, terkena debu. "Wah, jatuh tuh. Siapa mau makan es tanah?" Gelak tawa meledak. Bahkan, ada satu guru yang melihat kejadian itu, hanya menggeleng kepala, tanpa ikut campur. Saat itu, hati Raffi seperti diremas. Ia ingin sekali menangis, ingin lari pulang, tapi ia tahu ibunya berdiri di sana, menyaksikan semuanya. Jika ia menyerah, ibunya pasti lebih sakit dengan tenong. Ia memungut es yang jatuh, membuangnya, lalu kembali berdiri. Ia tidak membalas, tidak juga marah. Masih ada rasa pandan, sirup, sama kelapa muda. "Silakan dipilih," ucapnya. Suaranya terdengar bergetar, tapi ia tetap berdiri tegak. Beberapa teman yang merasa iba akhirnya tetap membeli. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat dagangan berkurang. Dan seperti biasa, setelah jam istirahat selesai, Raffi kembali ke kelas dengan baju yang sudah agak bau sirup karena tumpahan, dan wajahnya menahan semua rasa. Malamnya, di rumah, Raffi termenung. Ia duduk di kursi kayu kecil di samping ibunya yang sedang menambal plastik bekas untuk dipakai lagi esok hari. "Ibu," ucapnya pelan. Sahut Bu Lila sambil tetap sibuk dengan tangannya. "Kenapa orang suka sekali menghina? Apa salahnya? Aku bantu ibu jualan es." Pertanyaan itu membuat Bu Lila berhenti. Ia menatap anaknya, lalu tersenyum tipis. "Nak, orang menghina karena mereka tidak tahu rasanya berada di posisi kita. Mereka melihat dari luar, tidak dari dalam. Bagi mereka, yang penting hanyalah penampilan. Tapi kita tahu, setiap bungkus es yang kamu jual itu bisa jadi rezeki buat makan kita besok. Itu bukan hinaan, itu perjuangan." "Raffi," kata-kata ibunya masuk ke hatinya, tapi luka tetap ada. Namun, dari luka itu muncul tekad baru. Ia berjanji dalam hati, suatu hari mereka akan berhenti menertawakan. Suatu hari mereka akan lihat bahwa penjual es ini bisa lebih dari sekadar bahan ejekan. Hari-hari berikutnya, Raffi mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ia melihat cara ibunya menghitung modal, cara memilih bahan yang murah tapi berkualitas, cara melayani pembeli dengan sabar meskipun untungnya sangat tipis. Tanpa sadar, ia belajar tentang bisnis dari rumah kecilnya sendiri. Ia mulai mencatat berapa modal yang dikeluarkan untuk gula, berapa banyak plastik es yang bisa terjual, berapa keuntungan yang didapat setiap hari. Meski hitungannya sederhana, ia merasa senang. Kalau kita bisa menjual 2 kali lipat, kita bisa dapat uang lebih banyak. Kalau uangnya disimpan, suatu hari bisa beli gerobak, Bu, katanya penuh semangat. Ibunya hanya tersenyum sambil mengelut. Kepala Raffi, amin. Semoga Allah kabulkan, nak. Tetapi perjuangan tidak berhenti di sana. Di sekolah, ejekan semakin menjadi. Pernah suatu kali, ada teman sekelas yang dengan sengaja berkata, nanti kalau Raffi sudah besar, dia pasti buka toko es di pasar. Hahaha. Semua anak tertawa. Raffi hanya menunduk.
Tapi dalam hatinya ia bergumam, "Ya, mungkin benar. Aku akan buka usaha, tapi bukan toko kecil. Aku akan buat yang lebih besar dari yang kalian bayangkan." Masa SMP dan SMA pun datang. Raffi tidak lagi selalu membawa es ke sekolah, karena ibunya mulai berjualan di depan rumah. Namun, jejak masa SD itu tidak pernah hilang dari pikirannya. Justru ejekan masa kecil itulah yang membuatnya semakin haus untuk membuktikan diri. Di sekolah menengah, ia mulai aktif membaca buku tentang kewirausahaan. Ia mencari tahu tentang pengolahan makanan, pemasaran, dan bahkan tentang cara membuat produk lebih tahan lama. Uang jajannya yang sedikit sering ia tabung untuk membeli buku bekas di pasar loak. Kalau dulu aku bisa menjual es di sekolah, masa nanti aku tidak bisa menjual minuman dalam botol ke banyak orang, pikirnya. Setiap malam, tekad itu semakin bukan hanya karena ingin sukses, tapi karena ingin memberi kebanggaan pada ibunya, satu-satunya orang yang selalu percaya padanya. Dan di dalam hatinya, Raffi menyimpan sebuah mimpi. Suatu hari, es sederhana yang dulu ditertawakan itu akan berubah menjadi minuman kemasan yang bisa dinikmati oleh banyak orang di seluruh negeri. Itulah luka masa kecil yang perlahan membentuk tekad besar. Tekad yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Waktu berjalan cepat. Raffi kini sudah duduk di bangku SMA. Tubuhnya lebih tinggi. Wajahnya mulai menunjukkan ketegasan. Tapi sorot matanya tetap sama mata anak kecil yang dulu rela menahan ejekan demi membantu ibunya berjualan es. Kini dalam tatapan itu ada tambahan keyakinan. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan keluarga pun semakin besar. Ayah Raffi sudah lama tidak ada kabar, dan hanya ibunya yang menjadi tulang punggung keluarga. Untuk mengurangi beban, Raffi memutuskan mencari pekerjaan sambilan. Setelah pulang sekolah, ia sering ikut membantu di warung tetangga, menjadi kuli angkut di pasar, atau sekadar mengantar barang pesanan dengan sepeda tuanya. "Kenapa capek-capek kerja, Raf?" tanya seorang teman sekolah. Raffi hanya tersenyum, "Karena aku tahu kalau aku tidak ikut bantu, siapa lagi?" Namun di balik semua kerja keras itu, ada satu hal yang tidak pernah padam dalam hatinya. Ingatan tentang es. Sejak kecil, es itulah yang menemaninya menghadapi ejekan, sekaligus yang memberi harapan bahwa hidup bisa berubah lewat dagangan sederhana. Suatu sore, saat ia membantu seorang pedagang minuman di pasar, Raffi memperhatikan sesuatu. Menu dengan merek-merek terkenal laris sekali. Setiap orang yang lewat, entah anak kecil atau orang dewasa, pasti membeli. Padahal harganya jauh lebih mahal daripada es buatan ibunya. Ia pun bertanya kepada pedagang itu, "Pak, kenapa orang-orang lebih suka beli minuman botol dibanding es biasa?" Pedagang itu menjawab singkat, "Karena praktis, bisa dibawa kemana-mana, lebih tahan lama. Orang sekarang suka yang gampang." Jawaban itu terus terngiang di kepala Raffi sepanjang jalan pulang. Praktis, bisa dibawa kemana-mana, lebih tahan lama. Kata-kata itu seolah menjadi petunjuk jalan. Malamnya, ia mengungkapkan isi pikirannya kepada ibunya. "Bu, bagaimana kalau suatu hari es kita bukan cuma dijual di plastik, tapi dikemas seperti minuman botol yang ada di pasar?" Ibunya terdiam, lalu tersenyum samar. "Kalau bisa, kenapa tidak? Tapi itu perlu modal besar, Nak, dan ilmu juga." Raffi mengangguk. "Aku akan belajar, Bu. Aku akan cari caranya." Sejak hari itu, Raffi semakin serius membaca buku dan mencari informasi. Ia belajar tentang bahan pengawet alami, tentang kebersihan produksi, bahkan tentang cara membuat label sederhana. Ia tahu itu bukan hal yang bisa terwujud cepat, tapi ia percaya mimpi besar dimulai dari langkah kecil. Sambil terus sekolah, ia mencoba berbagai eksperimen di rumah.
Kadang rasa minuman buatannya terlalu manis, kadang terlalu hambar. Pernah juga beberapa botol kaca yang dipakainya pecah karena ia tidak tahu cara menyimpannya dengan benar. Tidak apa-apa, nak. Dari gagal kita jadi tahu caranya, ucap ibunya. Setiap kali melihat Raffi murung karena percobaannya berantakan, Raffi tersenyum kecil, lalu mencoba lagi. Di sekolah, Raffi juga mulai berani menjual hasil percobaannya. Ia membawa beberapa botol kecil berisi minuman rasa buah. Awalnya hanya ditawarkan kepada teman dekat. Cobain, ini buatan aku, katanya pelan. Temannya meneguk sedikit, lalu matanya berbinar. Enak juga, Raf. Kayak minuman yang dijual di pasar. Raffi mengangguk. Senang bukan main. Namun, kabar itu cepat menyebar. Tidak semua orang memberi respon positif. Ada juga yang kembali meledek. Wah, sekarang penjual es naik level. Jadi penjual botol, haha. Gelak tawa terdengar lagi, mengingatkan Raffi pada masa kecilnya. Tapi kali ini, ia tidak lagi menunduk. Ia hanya tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Hari ini memang aku penjual botol. Siapa tahu besok aku pemilik pabrik. Kata-kata itu membuat beberapa anak terdiam, meski sebagian tetap menertawakan. Tapi dalam hati Raffi, kalimat itu bukan sekadar jawaban, itu adalah janji. Selain menjual, ia juga belajar tentang promosi. Ia menuliskan label sederhana di kertas, menempelkannya di botol dengan isolasi bening. Nama produknya sederhana, segar. Rasa teman-temannya yang membeli merasa bangga bisa mencoba minuman buatan sendiri. Bukan sekadar membeli merek besar. Walau hasilnya belum banyak, ia sudah mulai merasakan arti sebenarnya dari bisnis. Bukan hanya soal uang, tapi tentang kepercayaan orang terhadap produk yang ia buat. Dengan kerja keras, pada suatu momen, gurunya memanggil Raffi setelah jam pelajaran selesai. Guru itu dikenal sebagai salah satu orang yang dulu sering memandang rendah Raffi ketika ia masih SD. Raffi, saya dengar kamu sekarang berjualan minuman buatan sendiri, tanya guru itu. Suaranya datar. Iya bu, saya coba belajar, jawab Raffi dengan sopan. Guru itu menatapnya lama. Jangan sampai mengganggu pelajaran ya, tapi saya kagum. Kamu berani mulai usaha sendiri. Tidak semua anak seumuranmu bisa begitu. Raffi terdiam. Hatinya bergetar. Ia tidak tahu apakah itu pujian tulus atau sekadar basa-basi. Tapi apapun itu, kalimat itu menjadi bahan bakar tambahan bagi tekadnya. Malam itu, Raffi kembali duduk di depan rumah bersama ibunya. Angin sepoi membawa aroma tanah basah setelah hujan. Bu, katanya, aku rasa ini baru awal. Aku, engine, teruskan sampai besar nanti. Aku tidak mau lagi dipandang rendah. Aku ingin kita punya usaha yang orang lain butuhkan, bukan yang mereka hina. Ibunya menggenggam tangan Raffi dengan mata berkaca-kaca. Nak, kalau niatmu baik, insya Allah jalanmu dimudahkan. Jangan lupa, apapun yang kamu kejar harus bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling penting. Raffi mengangguk mantap. Dalam hatinya, ia berjanji perjalanan ini tidak akan berhenti di sini. Ia akan terus melangkah, sedikit demi sedikit, meski dengan banyak rintangan. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil itu sedang mengantarnya menuju pintu gerbang masa depan, masa depan di mana mimpi masa kecilnya akan menemukan bentuk nyata. Waktu terus berjalan. Raffi kini sudah lulus SMA dengan nilai yang cukup baik. Ia ingin sekali melanjutkan kuliah, tapi ia tahu keadaan ekonomi keluarga tidak memungkinkan. Ibunya tidak pernah memaksa. Bahkan Bu Lila sempat berkata, "Nak, kalau tidak bisa kuliah, tidak apa-apa. Yang penting kamu sehat dan tetap semangat kerja." Namun, Raffi menolak menyerah begitu saja. Ia tahu ilmu sangat penting jika ingin mewujudkan mimpinya
memiliki usaha minuman kemasan. Dengan tekad kuat, ia mencari beasiswa. Berhari-hari bolak-balik ke warnet, menulis surat lamaran, mengisi formulir, hingga akhirnya ia diterima di sebuah perguruan tinggi negeri di kota, jurusan teknologi pangan. Ketika kabar itu datang, Bu Lila menangis haru. Alhamdulillah, nak. Semoga ini jalan dari Allah. Raffi memeluk ibunya. Bu, ini bukan hanya untukku, ini juga untuk ibu. Aku janji akan gunakan ilmu ini untuk membuat usaha kita maju. Kehidupan kuliah tentu berbeda. Di kampus Raffi bertemu orang-orang dari berbagai latar belakang. Ada yang datang dari keluarga kaya, selalu tampil dengan pakaian dan barang mewah. Ada pula yang sama seperti dirinya, harus berjuang keras agar bisa tetap kuliah. Untuk biaya sehari-hari Raffi bekerja sambilan ia menjadi pelayan kafe di malam hari, kadang juga mengajar les anak SMP di sore hari. Dari pekerjaan itu, ia bisa membiayai transportasi, membeli buku, dan sedikit membantu ibunya di rumah. Meski lelah, ia tidak pernah mengeluh. Justru setiap pengalaman kerja memberinya pelajaran baru. Saat bekerja di kafe, ia mengamati cara membuat minuman dengan presentasi menarik, cara melayani pelanggan, bahkan cara pemilik kafe mengatur strategi penjualan. Semua ia catat di buku kecilnya. Ilmu bisa datang dari mana saja, pikir Raffi. Setiap kali pulang kerja dengan tubuh letih di kampus, ada satu momen yang menjadi titik balik. Pada sebuah mata kuliah kewirausahaan, dosen memberi tugas. Setiap kelompok harus menciptakan produk makanan atau minuman yang inovatif. Mahasiswa lain membuat berbagai macam makanan ringan, mulai dari keripik singkong, rasa unik, hingga kue kekinian. Raffi yang mendengar kata minuman langsung teringat pada masa kecilnya. Es sederhana yang dulu dijualnya bersama ibunya. Ia pun mengusulkan pada kelompoknya, bagaimana kalau kita buat minuman tradisional tapi dikemas modern, misalnya rasa cendol, dawet, atau kelapa muda, tapi dalam botol. Lebih praktis, lebih tahan lama. Awalnya teman-temannya ragu. Apa orang mau beli minuman tradisional dalam botol? Bukannya lebih enak kalau langsung diminum segar? Raffi tersenyum. Kita coba saja. Kalau berhasil, ini bisa jadi tren. Akhirnya, mereka sepakat. Selama berminggu-minggu, Raffi bekerja keras di laboratorium kampus, meracik minuman, mencoba pengawet alami, dan mencari formula terbaik agar rasa tradisional tetap terjaga meski dikemas. Hasilnya, produk sederhana bernama Es Nusantara lahir. Mereka membuat varian, rasa, cendol susu, dawet pandan, dan kelapa muda gula aren. Saat presentasi, dosen dan mahasiswa lain mencicipi. Banyak yang terkejut. Wah, rasanya enak sekali. Seperti minuman asli, tapi praktis di bawah, kata dosen dengan antusias. Mahasiswa lain ikut membeli beberapa botol, bukan hanya untuk menilai, tapi karena benar-benar suka. Raffi tidak bisa menahan senyum. Di dalam hatinya ia berbisik, inilah awalnya. Mimpi masa kecil itu mulai terlihat jalannya. Setelah tugas itu selesai, kelompoknya berhenti berproduksi. Namun, Raffi tidak berhenti. Ia justru semakin semangat. Dengan modal, tabungan hasil, kerja sambilan, ia mulai membuat beberapa botol sendiri, lalu menitipkan ke warung-warung kecil di sekitar kampus. Awalnya hanya laku sedikit, tapi lama-lama, karena rasanya unik dan harganya lebih terjangkau dibanding minuman pabrikan besar, Es Nusantara mulai dikenal. Bahkan ada warung yang meminta stok rutin. Raff, minumanmu lumayan laku. Anak-anak kos banyak yang suka, kata salah satu pemilik warung. Raffi tersenyum lega. Itu adalah pesanan pertamanya yang benar-benar konsisten. Namun, jalan tidak selalu mulus. Ada masa
ketika produksi tidak stabil. Botol-botol minuman kadang basi lebih cepat dari yang diperkirakan. Beberapa pembeli sempat komplain, ini kemarin masih enak, kok sekarang rasanya asam ya?" Raffi panik. Ia takut kehilangan kepercayaan pembeli, tapi ia tidak menyerah. Ia mencari jawaban dari buku, bertanya pada dosen, bahkan mencoba formula baru berulang kali. Suatu malam, setelah puluhan kali gagal, ia akhirnya menemukan kombinasi tepat antara bahan alami dan teknik penyimpanan. Cara itu, minumannya bisa bertahan lebih lama tanpa mengurangi rasa. Ketika produk barunya diterima pembeli, ia hampir menitikkan air mata. Bukan hanya karena berhasil, tapi karena ia merasa perjuangannya tidak sia-sia. Hari-hari berikutnya, usaha kecil itu semakin berkembang. Mahasiswa kampus lain mulai mengenal Es Nusantara. Bahkan ada yang menyarankan agar Raffi membuat merek lebih menarik dan desain botol lebih modern. "Aku bisa bantu bikin desain label, Raff," kata seorang temannya yang kuliah di jurusan desain grafis. "Wah, terima kasih banyak. Aku memang butuh itu," jawab Raffi penuh syukur. Kini botol minuman buatannya tidak lagi polos. Ada label berwarna hijau dengan tulisan Es Nusantara. Segar, tradisional, praktis, modern. Raffi sadar, perjalanannya masih panjang, tapi setiap langkah kecil membuat mimpinya semakin nyata. Ia sering teringat masa kecilnya saat diejek karena menjual es di sekolah. Kalau saja mereka tahu, es inilah yang mengajarkan aku tentang kerja keras, tentang mimpi, dan tentang tidak menyerah. Gumamnya suatu malam ketika memandangi botol-botol minuman yang tertata rapi di kamarnya di dalam hoti. Ia berjanji, ini baru permulaan. Suatu hari, minuman buatannya tidak hanya ada di warung sekitar kampus, tapi akan memenuhi rak-rak minimarket, bahkan supermarket di seluruh negeri. Dan tanpa disadari, benih mimpi yang dulu tumbuh dari ejekan, kini mulai berakar kuat di dunia nyata. 4 tahun kuliah terasa begitu cepat. Raffi akhirnya berhasil lulus dengan gelar Sarjana Teknologi Pangan. Baginya, itu bukan sekadar ijazah, melainkan bekal untuk mewujudkan mimpi yang ia bawa sejak kecil, menjadikan minuman kemasan sebagai jalan hidupnya. Namun, setelah wisuda, masalah baru muncul. Ia kembali harus memikirkan langkah besar berikutnya, membuat minuman skala kecil di kamar kos atau dapur rumah ibunya tidak cukup lagi. Jika ingin berkembang, ia butuh modal besar, peralatan lebih modern, bahkan tempat produksi yang layak, Bu. "Aku ingin punya pabrik minuman sendiri," kata Raffi suatu malam sambil duduk di ruang tamu rumah sederhana mereka. Bu Lila terkejut, lalu tersenyum samar. "Nak, itu cita-cita yang luar biasa, tapi modalnya sangat besar. Apa kamu yakin bisa?" Raffi menatap ibunya dengan mata penuh tekad. "Aku yakin, Bu. Aku tidak tahu caranya sekarang, tapi aku yakin Allah akan tunjukkan jalan kalau aku terus berusaha." Langkah pertama yang ia ambil adalah mencari mitra dan investor. Ia menyiapkan proposal sederhana tentang Es Nusantara, minuman tradisional dengan kemasan modern. Proposal itu ia bawa ke seminar-seminar kewirausahaan, lomba bisnis mahasiswa, bahkan ditawarkan ke beberapa pengusaha kecil. Tidak semua merespons positif. Banyak yang meremehkan idenya. "Anak muda, sainganmu itu perusahaan besar. Kamu pikir bisa melawan mereka?" kata seorang pengusaha tua dengan nada meremehkan. Yang lain bahkan menolak tanpa membaca proposal. Namun ada satu lomba kewirausahaan nasional yang ia ikuti. Dengan penuh semangat, ia presentasi di depan dewan juri. Ia menceritakan kisah masa kecilnya yang berjualan es bersama ibunya, hingga akhirnya mencoba mengemas minuman tradisional agar bisa dinikmati lebih luas. Para juri terdiam sejenak. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Kamu tidak hanya menjual minuman,
Kamu menjual cerita. Itu yang membuat produkmu punya nilai lebih. Hasilnya, Raffi keluar sebagai juara 2 dan mendapatkan hadiah modal usaha. Tidak besar, tapi cukup untuk membangun sebuah rumah produksi kecil. Dengan modal itu, Raffi menyewa ruko sederhana di pinggiran kota. Ia membeli mesin pengemas botol bekas dari seorang pedagang barang lelangan, memperkerjakan 2 teman kuliah yang mau ikut berjuang, dan mulai memproduksi es Nusantara dengan kapasitas lebih banyak. Hari-harinya dipenuhi kerja keras. Pagi, ia mengurus produksi. Siang mengantarkan pesanan ke warung-warung. Malam mencatat keuangan. Badannya sering lelah, tapi semangatnya tidak pernah padam. Perlahan-lahan, produknya mulai masuk ke minimarket lokal. Banyak pelanggan yang penasaran dengan slogan di labelnya. Segar tradisional, praktis modern, rasa unik cendol susu, dawet pandan, dan kelapa muda gula aren membuat es Nusantara berbeda dari minuman kemasan lain. Tapi perjalanan tidak mulus. Suatu kali, sebuah distributor menolak bekerja sama. Produkmu bagus, tapi brandmu belum kuat. Kalau mau masuk pasar besar, kamu harus berani iklan, harus punya modal besar, katanya. Raffi tidak patah semangat. Ia mencari cara lain. Alih-alih iklan mahal, ia memanfaatkan media sosial. Ia membuat konten sederhana tentang kisah perjuangan ibunya berjualan es, tentang bagaimana minuman ini lahir dari tradisi, dan tentang anak muda yang ingin mengangkat cita rasa lokal. Konten itu menyentuh banyak orang. Tanpa diduga, video singkatnya viral. Orang-orang mulai membicarakan es Nusantara. Pesanan meningkat drastis. Bahkan ada investor yang akhirnya tertarik untuk menanamkan modal lebih besar. Dengan tambahan modal itu, Raffi memperbesar usahanya. Ia membangun pabrik kecil dengan mesin yang lebih modern. Tidak hanya itu, ia juga merekrut karyawan mulai dari ibu rumah tangga sekitar hingga beberapa teman lama yang butuh pekerjaan. Ada satu momen yang sangat membekas di hatinya. Suatu hari, saat wawancara karyawan baru, Raffi melihat wajah yang tidak asing. Seorang pria paruh baya, bekas guru SD, yang dulu sering membiarkan ia dihina sebagai penjual es. Guru itu kini melamar pekerjaan sebagai staf administrasi. Tangannya gemetar ketika menyerahkan berkas. Raffi, saya tidak menyangka kamu yang dulu berjualan es, sekarang sudah punya perusahaan. Saya butuh pekerjaan. Raffi terdiam sejenak. Ingatan masa kecilnya kembali. Ejekan, hinaan, rasa malu, semuanya terputar dalam pikirannya. Tapi ia tidak membiarkan dendam menguasai. Ia tersenyum, lalu berkata, "Pak, semua orang bisa berubah. Silakan bergabung. Di sini, kita semua sama-sama belajar." Mata sang guru berkosek-koka, tak mampu berkata apa-apa. Beberapa bulan kemudian, sebuah kejadian mengejutkan kembali terjadi. Salah satu karyawan baru yang melamar adalah mantan teman sekolahnya orang yang dulu paling sering mengejeknya sebagai penjual es orang miskin. Ketika wawancara, teman itu menunduk, malu. "Raf, aku minta maaf atas semua yang pernah aku lakukan dulu. Aku gak menyangka kamu bisa sejauh ini. Kalau kamu mau, aku rela kerja apa saja." Raffi hanya tersenyum tipis. "Kamu tahu, semua ejekan kalian dulu yang membuat aku jadi seperti ini. Jadi, terima kasih. Dan ya, kamu boleh bekerja di sini, tapi bukan sebagai teman lama, melainkan sebagai bagian dari tim yang harus sama-sama berjuang." Temannya menunduk, menangis tanpa suara. Kini, Raffi resmi menjadi pemilik pabrik minuman kemasan. Dari seorang anak kecil yang dulu dihina karena berjualan es, ia menjelma menjadi pengusaha muda yang sukses. Ibunya menjadi saksi utama perjuangan, itu dari keranjang es di sekolah, hingga deretan botol minuman yang kini tersebar di berbagai kota.
di ruang kerjanya yang sederhana. Raffi sering memandangi foto ibunya yang dipajang di dinding. Ia tersenyum, lalu berbisik, "Bu, mimpi kita sudah mulai terwujud. Tapi ini baru awal. Aku akan terus berjuang supaya minuman ini bukan hanya jadi bisnis, tapi juga jadi kebanggaan kita." Dan begitulah perjalanan Raffi dari ejekan menuju kejayaan baru saja dimulai. Nama es Nusantara mulai terdengar di banyak kota. Dari awalnya hanya ada di warung-warung kecil, kini minuman itu sudah masuk ke minimarket dan supermarket di beberapa daerah. Botol-botol dengan label hijau khasnya berjejer rapi di rak Pendengan, berdampingan dengan merek-merek besar yang dulu sering dipandang mustahil untuk disaingi. Setiap kali Raffi melihat produknya di sana, ia selalu teringat masa kecilnya membawa keranjang es ke sekolah, menahan tawa ejekan lalu bermimpi. Suatu hari, minumannya bisa ada di rak toko modern. Kini, mimpi itu bukan lagi hayalan. Namun, semakin besar usaha yang dijalani, semakin besar pula tantangan yang datang. Suatu hari, Raffi dipanggil ke sebuah rapat dengan investor. Mereka adalah orang-orang yang telah membantu perusahaannya berkembang. Di ruang rapat modern itu, salah satu investor berkata, "Raffi, produkmu bagus, tapi kalau ingin bertahan di pasar nasional, kamu harus berani bermain lebih agresif. Harga harus ditekan, produksi harus diperbesar, dan jangan terlalu idealis soal bahan alami. Kalau perlu, pakai bahan tambahan yang lebih murah." It course, perusahaan besar bertahan. Raffi terdiam. Dalam hatinya ada pergulatan. Ia tahu, jika mengikuti saran itu, keuntungan bisa lebih besar, perusahaannya bisa cepat melesat. Tapi ia juga tahu, sejak awal yang membuat es Nusantara dicintai adalah karena rasa asli dan bahan yang jujur. "Maaf Pak," jawab Raffi akhirnya. "Saya tidak ingin mengorbankan kualitas hanya demi keuntungan. Orang percaya pada minuman ini karena rasanya jujur. Kalau itu hilang, apalagi yang kita punya?" Beberapa investor tidak puas dengan jawabannya. Ada yang bahkan mengancam akan menarik modal. "Kamu masih muda, Rof. Jangan terlalu keras kepala. Dunia bisnis itu bukan soal hati, tapi soal untung rugi." Setelah rapat, Raffi pulang dengan hati gelisah. Malam itu, ia berbicara dengan ibunya. "Bu, apa aku salah kalau menolak jalan pintas?" Bu Lila tersenyum lembut. "Nak, kalau kamu berdiri di jalan yang benar, mungkin kamu akan kalah cepat. Tapi ingat, yang lambat tapi jujur akan lebih lama bertahan daripada yang cepat tapi curang. Pilihan ada di tanganmu." Kata-kata ibunya menenangkan hatinya. Tantangan lain datang dari pesaing. Perusahaan minuman besar mulai membuat produk baru dengan konsep serupa. Minuman tradisional dalam botol modern. Mereka punya iklan besar-besaran, selebriti terkenal sebagai bintang iklan, bahkan promosi di televisi. Beberapa karyawan Raffi panik. "Pak, gimana ini? Kalau kita lawan, kita kalah iklan. Produk mereka pasti lebih cepat dikenal." Raffi menenangkan mereka. "Tenang, kita tidak perlu jadi yang paling besar. Kita hanya perlu jadi yang paling dipercaya." Ia lalu menggencarkan strategi berbeda. Alih-alih menghabiskan uang untuk iklan besar, ia mendekatkan produk es Nusantara dengan masif. Ia mengadakan bazar di kampung-kampung, membagikan minuman gratis di acara sekolah, bahkan bekerja sama dengan UMKM kecil. Kalau perusahaan besar pakai selebriti, kita pakai cerita nyata, kata Raffi. Dan benar saja, orang-orang lebih percaya pada kisah perjuangan anak kampung yang dulu menjual es, lalu berhasil membuat minuman tradisional dikenal luas. Cerita itu menyentuh hati banyak orang dan membuat es Nusantara tetap punya tempat khusus di pasaran. Namun, kesuksesan itu juga membawa ujian lain, kesombongan. Beberapa kali, Raffi diundang sebagai pembicara seminar kewirausahaan. Ia berdiri di panggung besar, disorot lampu, disambut tepuk tangan mahasiswa dan pengusaha muda. Semua memandangnya dengan kagum.
Di momen-momen itu, ada suara kecil dalam hatinya yang berbisik. Lihat, dulu mereka menertawakanmu. Sekarang mereka bertepuk tangan untukmu. Godaan itu begitu kuat. Ia hampir saja merasa puas. Merasa sudah lebih baik daripada semua orang yang dulu meremehkannya. Tapi setiap kali perasaan itu muncul, ia selalu teringat wajah ibunya sederhana, rendah hati, tidak pernah membanggakan apapun, meski sudah berjuang begitu keras. Suatu malam, Bu Lila berkata pelan, "Nak, kalau pohon makin tinggi, angin yang datang juga makin kencang. Jangan biarkan dirimu tumbang hanya karena merasa sudah besar. Ingat, semua ini bukan karena kepintaranmu saja, tapi juga doa dan pertolongan Allah." Kata-kata itu menampar hatinya. Ia sadar, jika ia terlalu sombong, semua perjuangan bisa hancur sekejap. Suatu hari, Raffi pulang kampung. Ia berjalan, melewati sekolah dasar tempat dulu ia sering diejek. Lapangan yang dulu ramai kini lebih sepi. Ada beberapa anak kecil yang bermain bola dengan gembira. Dari jauh, seorang penjaga sekolah mengenalinya. Ini Raffi kan? Yang dulu jualan es?" "Raffi." "Iya Pak, itu saya." Penjaga sekolah itu tertawa kecil. Siapa sangka, anak penjual es sekarang punya pabrik minuman. "Luar biasa nak, kamu jadi inspirasi buat anak-anak sini." Ucapan sederhana itu membuat hati Raffi hangat. Ia sadar, tujuan sebenarnya bukan hanya soal membuktikan diri pada orang yang pernah menghina, tapi juga menjadi bukti bahwa kerja keras, kejujuran, dan doa bisa mengubah hidup siapapun. Hari itu, sebelum pulang, Raffi berdiri di depan kelas lamanya. Ia memandangi bangku kayu, papan tulis usang, dan jendela tempat ia dulu sering duduk menunduk menahan malu. Kini, ia berdiri dengan kepala tegak. Dalam hati ia berbisik, "Terima kasih untuk semua ejekan. Karena dari situlah aku belajar kuat. Terima kasih untuk semua hinaan. Karena dari situlah aku punya tekad. Dan terima kasih untuk ibu. Karena dari beliaulah semua ini ada." Raffi menutup matanya sebentar, lalu melangkah pergi. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi ia juga tahu kini ia sudah punya bekal yang jauh lebih kuat. Bukan hanya pabrik minuman, tapi juga pelajaran hidup yang tak ternilai. Beberapa tahun kemudian, perusahaan es Nusantara berkembang jauh lebih besar dari yang pernah Raffi bayangkan. Dari ruko kecil, kini ia memiliki pabrik luas dengan ratusan karyawan. Produk minumannya sudah menyebar hampir ke seluruh Indonesia, bahkan mulai diekspor ke luar negeri. Banyak media menulis kisah suksesnya, dari penjual es sekolah menjadi raja minuman kemasan. Orang-orang kagum, seminar demi seminar mengundangnya sebagai pembicara. Namun, di balik semua sorotan, Raffi tetap merasa dirinya hanyalah anak kampung yang pernah berjalan dengan keranjang es di tangan. Suatu pagi, Raffi duduk di ruang kerjanya. Dari balik kaca jendela, ia melihat deretan karyawan yang bersemangat bekerja. Ia tersenyum, tetapi hatinya teringat masa lalu. Ingatan tentang tawa ejekan, tentang botol-botol pecah saat ia bereksperimen, hingga tentang ibunya yang selalu memberi semangat. Tiba-tiba, sekretarisnya masuk. "Pak, ada 2 orang yang ingin melamar kerja," katanya. "Mereka teman lama Bapak waktu sekolah dulu." Raffi mengernyit. "Teman lama?" Beberapa menit kemudian, 2 orang masuk ke ruangannya. Betapa terkejutnya Raffi. Ternyata mereka adalah Andi dan Bima, 2 teman yang dulu paling sering menghina dan menertawakannya saat ia berjualan es di sekolah dasar. Andi menunduk dalam-dalam, wajahnya penuh rasa malu. Maksudku, Pak Raffi, kami minta maaf. Waktu itu kami bodoh. Suka mengejekmu. Kami gak pernah nyangka kamu bisa sejauh ini. Sekarang hidup kami susah. Kami butuh pekerjaan. Kalau kamu masih dendam, kami bisa pergi."
Bima, yang biasanya paling keras mengejek dulu, kini suaranya bergetar. Kami benar-benar minta maaf. Tolong beri kami kesempatan. Ruangan itu mendadak sunyi. Raffi hanya menatap mereka, sementara hatinya bergolak. Semua kenangan masa kecil terputar, kembali tawa kasar, ejekan penjual es orang miskin, hingga rasa malu yang dulu ia telan sendiri. Ia bisa saja menolak mereka, bisa saja membalas dendam dengan satu kalimat singkat. Maaf, perusahaan ini tidak butuh kalian. Namun, ia teringat kata-kata ibunya. Nak, kalau orang menertawakan apa yang kita lakukan hari ini, biarkan itu jadi bahan bakar, bukan beban. Dengan napas panjang, Raffi akhirnya berkata, kalian ingat dulu suka memanggilku penjual es. Nah, sekarang aku memang masih penjual es. Bedanya, es itu sudah jadi botol minuman di seluruh negeri. Dan kalian tahu, aku tidak dendam sedikit pun. Kalau kalian sungguh-sungguh mau bekerja, aku terima. Andi dan Bima menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka berdua menangis, bukan karena sedih, melainkan karena lega dan malu bercampur jadi satu. Beberapa bulan kemudian, keduanya benar-benar bekerja keras di perusahaan Raffi. Tidak ada perlakuan khusus, tidak ada penghinaan balik. Raffi memperlakukan mereka sama seperti karyawan lain. Perlahan-lahan, rasa bersalah di hati mereka berubah menjadi rasa hormat. Raf, Pak, kamu jauh lebih besar daripada yang kami kira. Kami menyesal dulu suka merendahkanmu, kata Andi suatu sore setelah jam kerja. Raffi tersenyum tipis. Tidak usah dipikirkan lagi. Justru karena kalian dulu mengejek, aku jadi punya tekad lebih kuat. Jadi secara tidak langsung, kalian juga bagian dari perjalananku. Bima menandok, menahan air mata. Kamu benar-benar orang besar, Raf. Beberapa waktu setelah itu, perusahaan Raffi mengadakan acara syukuran besar di kampung halamannya. Ia sengaja mengundang warga sekitar, para guru, bahkan anak-anak sekolah. Di atas panggung sederhana, Raffi berdiri bersama ibunya. Dengan suara bergetar ia berkata, dulu, saya pernah berdiri di sini sebagai anak kecil yang membawa keranjang es dan ditertawakan. Hari ini, saya berdiri lagi di sini, tapi bukan untuk membalas dendam. Saya berdiri untuk membuktikan bahwa kerja keras, doa ibu, dan kesabaran bisa mengubah segalanya. Semua yang hadir terharu, bahkan beberapa guru yang dulu meremehkannya ikut meneteskan air mata. Di antara kerumunan, Andi dan Bima ikut berdiri. Mereka menatap Raffi dengan mata penuh rasa hormat. Tidak ada lagi tawa hinaan yang tersisa, hanyalah rasa kagum dan penyesalan. Malamnya, setelah acara selesai, Raffi duduk bersama ibunya di teras rumah lama mereka. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Bu, kata Raffi lirih, akhirnya aku bisa tunjukkan bahwa es yang dulu kita jual bukanlah aib. Justru dari situlah semua ini berawal. Bu Lila tersenyum, matanya berkaca-kaca. Nah, sejak awal, ibu tidak pernah malu dengan dagangan kita. Ibu hanya ingin kamu kuat, dan lihatlah sekarang. Kamu bukan hanya kuat, tapi juga bermanfaat untuk banyak orang. Raffi menggenggam tangan ibunya. Semua ini untuk ibu. Dan begitulah perjalanan seorang anak penjual es berakhir bukan dengan dendam, melainkan dengan balas budi. Dari keranjang es di sekolah hingga pabrik besar yang mempekerjakan ratusan orang, kisah Raffi menjadi bukti bahwa hinaan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang besar. Ia membuktikan satu hal sederhana. Orang yang dihina hari ini bisa jadi pemimpin esok hari asal tidak menyerah, tidak dendam, dan tetap rendah hati.